Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang media berbasis jaringan internet atau e-learning. Sebelumnya, perkenalkan saya Cynthia Oktarina dan kedua teman saya yaitu Ivo Novinda dan Zaskia Herawati. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konsep media berbasis jaringan internet. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran berbasis internet. Education Association atau NEA mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Menurut Omar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi. Menurut Suprapto DKK, menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat pembantu secara efektif yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian media pembelajaran berbasis internet atau e-learning adalah media pembelajaran menggunakan internet sebagai medianya dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, yang kedua yaitu media pembelajaran berbasis internet kemajuan ICT. Proses ini dimungkinkan dengan menyediakan sarana pembelajaran online melalui internet dan media elektronik. Konsep pembelajaran berbasis ICT seperti ini lebih dikenal dengan e-learning. E-learning atau electronic learning kini semakin merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan baik di negara-negara maju ataupun di negara yang sedang berkembang. Yang ketiga yaitu pemanfaatan internet dalam pembelajaran. Internet, singkatan dari interconnection and networking, adalah jaringan informasi global yaitu the largest global network of computer that enables people throughout the world to connection with each other. Internet diluncurkan pertama kali oleh J.C.R. Licklider dan Mead pada bulan Agustus 1962. Untuk dapat menggunakan internet diperlukan sebuah komputer yang memadai hard disk yang cukup, modem atau berkecepatan minimal 14.400, sambungan telepon atau multifungsi, telepon faksimili, dan internet. Ada program Windows dan sedikit banyak tahu cara mengoperasikannya. Yang terakhir yaitu penggunaan internet dalam pembelajaran. Internet merupakan sebuah jaringan global yang merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet mempermudah para pemakainya untuk mendapatkan informasi-informasi di dunia siber, lembaga-lembaga milik pemerintah, dan institusi pendidikan dengan menggunakan komunikasi protokol yang terdapat pada komputer, seperti Transition Control Protocol atau TCP, yaitu suatu protokol yang sanggup memungkinkan sistem apapun antar sistem jaringan komputer dapat berkomunikasi baik secara lokal maupun internasional, yaitu dengan modus koneksi serial line internet protocol atau SLIP atau point to point protocol atau PPP. Adapun beberapa media dalam pembelajaran yang menggunakan berteknologi digital yang dapat dimanfaatkan oleh guru, di antaranya yang pertama ada multimedia interaktif. Multimedia didefinisikan sebagai sebuah kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain sebagainya secara terpadu dan sinergis dengan menggunakan alat seperti komputer maupun peralatan elektronik lainnya guna mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu ada digital video dan animasi. Pembelajaran berbasis video atau video based learning merupakan salah satu contoh metode belajar yang dirasa efektif dan telah menjadi tren dalam e-learning selama 1 dekade ini. Pembelajaran berbasis video sangat bermanfaat dan telah memikat dunia pendidikan sejak penciptaannya. Karena otak manusia terhubung untuk melacak gerakan dan tertarik pada gerakan. Terdapat 6 macam yang menjadi tipe pembelajaran berbasis video, di mana yang pertama ada mikrovideo,
dan dapat digunakan untuk menjelaskan konsep sederhana ataupun konsep rumit namun disajikan dalam beberapa rangkaian video. Yang kedua, adanya tutorial, di mana video dengan metode instruksional untuk mengajarkan proses atau berjalan melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, adanya training video, di mana video pelatihan dirancang untuk meningkatkan keterampilan tertentu. Umumnya membahas topik interpersonal ataupun topik terkait pekerjaan, seperti halnya pelatihan perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang kelima, ada screencast, di mana sebuah video yang terutama terdiri dari rekam layar yang dirancang untuk mengajarkan seseorang untuk melakukan tugas ataupun berbagai pengetahuan. Selanjutnya, ada presentation and lecture, di mana sebuah rekaman ceramah atau presentasi untuk mempelajari audiens. Dan yang terakhir ada animasi, di mana video animasi bisa terdiri dari full animasi digital yang dikemas menjadi video atau video reel ditambah dengan animasi. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu ada podcast. Podcast merupakan episode program yang tersedia di internet. Podcast biasanya berupa rekaman asli video ataupun video dan juga merupakan rekaman siaran televisi atau program radio, kuliah, pertunjukan, atau acara lain. Pembelajaran dengan podcast adalah cara yang cukup efektif guna memudahkan proses pembelajaran. Pembelajaran dengan podcast juga diharapkan dapat memperkuat STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics Education. Selain itu, podcast juga merupakan wadah agar sains bisa masuk dalam kehidupan sehari-hari. Jenis yang keempat yaitu adanya augmented reality, di mana merupakan sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkannya atau memproyeksikannya secara real time. AR dapat digunakan untuk membantu memvisualisasikan konsep yang abstrak untuk memberikan pemahaman dan struktur suatu model objek. Jenis yang kelima yaitu adanya virtual reality, di mana penggunaan teknologi VR dalam pengajaran digital modern dapat diintegrasikan antara multimedia, grafik komputer, dan teknologi kecerdasan buatan. Dapat mewujudkan penciptaan situasi yang nyata, dapat mengekspresikan konten pengajaran ruang 3 dimensi, lingkungan, serta pertukaran interpersonal khas lainnya. Penggunaan teknologi VR bisa membuat siswa lebih intuitif dan alami untuk berpartisipasi dalam lingkungan virtual, berpartisipasi dalam konten pengajaran dalam berbagai bentuk. Dan yang keenam, adanya jenis dari game-based learning, di mana pada tahap bermain dan belajar dapat terjadi ketika ruang kelas memanfaatkan game sebagai media pembelajaran. Biasanya teknologi permainan bisa membuat pelajaran yang sulit menjadi lebih menarik dan interaktif. Itulah tadi ke-6 jenis media pengembangan dengan berbasis digitalisasi. Selain itu, terdapat 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan. Yang pertama, biasa kita kenal dengan electronic mail atau email. Yang kedua, adanya mailing list. Yang ketiga, news group. Yang keempat, ada file transfer protocol. Dan yang kelima, ada World Wide Web. Selain dari 5 aplikasi tersebut, salah satu media pembelajaran yang saat ini telah berkembang sedemikian pesat adalah komputer dengan berbagai program-program yang relevan. Salah satu program komputer yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika adalah program dari GeoGebra. Dengan beragam fasilitas yang dimiliki, GeoGebra dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematis serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksikan konsep-konsep dari matematis. Menurut Hohon Walter, program GeoGebra sangat bermanfaat bagi guru maupun siswa, tidak sebagaimana pada penggunaan software yang komersial, di mana biasanya hanya bisa dimanfaatkan di sekolah. GeoGebra juga dapat diaplikasi pada komputer pribadi dan ponsel pribadi dan dimanfaatkan kapan dan dimanapun oleh siswa maupun guru. Bagi guru, GeoGebra menawarkan kesempatan yang efektif untuk mengkreasikan lingkungan belajar online interaktif yang memungkinkan untuk siswa mengeksplorasi berbagai konsep matematis. Kemudian
Adanya menurut Lafigza itu sejumlah penelitian menunjukkan bahwa GeoGebra dapat mendorong proses penemuan serta eksperimentasi dari siswa di kelas. Fitur-fitur visualisasinya dapat secara efektif membantu siswa dalam mengajukan berbagai konjektur matematis. Beberapa pemanfaatan program GeoGebra dapat pembelajaran matematika, di antaranya yaitu yang pertama dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat serta teliti. Kemudian adanya fasilitas animasi serta gerakan-gerakan yang dapat memanipulasi atau bisa disebut dengan dragging. Kemudian yang terakhir yaitu mempermudah guru maupun siswa dalam menyelidiki dan menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek geometri. Berikutnya yaitu keunggulan dan kelemahan media berbasis internet. Yang pertama, keunggulan internet ya sebagai media pembelajaran yaitu yang pertama, internet memberikan sambungan atau konektivitas dan jangkauan yang sangat luas sehingga akses data dan informasi tidak dibatasi waktu, tempat, dan negara. Kedua, akses informasi di internet tidak dibatasi oleh waktu karena dunia maya yang dihadirkan secara global tidak pernah tidur. Dengan kata lain, kita dapat melakukan pencarian informasi melalui internet kapan saja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Yang ketiga, akses informasi melalui internet lebih cepat bila dibandingkan dengan mencari informasi pada halaman-halaman buku-buku di perpustakaan. Yang keempat, internet juga menyediakan kegiatan pembelajaran interaktif seperti fasilitas e-learning yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan intelektual kita seperti sekolah menulis online dan sebagainya. Dan yang kelima, kita dapat berdiskusi dengan teman-teman sebaya atau setingkat mengenai berbagai hal melalui chatting. Dan keenam, dibandingkan dengan membeli buku atau majalah asli, penelusuran informasi melalui internet jauh lebih murah. Ketujuh, peserta didik dapat merasa senang dan tidak bosan dengan materi yang diajarkan karena menggunakan alat bantu seperti video, audio, dan juga dapat menggunakan alat bantu seperti komputer bagi sekolah yang sudah mempunyai peralatan komputer. Selain memiliki beberapa keunggulan, pemanfaatan internet pun memiliki beberapa kekurangan, yakni yang pertama dari sisi kebutuhan investasi jaringan pendukung dengan perangkat lunaknya. Untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal dari e-learning, dibutuhkan dukungan jaringan yang tepat dan stabil. Yang kedua, guru banyak yang belum siap menggunakan metode e-learning dan masih belum terampil menggunakan fasilitas seperti video dan komputer. Yang ketiga, bagi orang yang gagap teknologi, sistem ini belum bisa diterapkan. Yang keempat, keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh sekolah juga menghambat pelaksanaan e-learning. Yang kelima, kehadiran guru sebagai makhluk yang dapat berinteraksi secara langsung dengan para murid telah menghilang dari ruang-ruang elektronik e-learning ini. Yang keenam, internet bersifat interaktif dengan menyediakan banyak sekali link-link menuju situs tertentu yang terkadang membuat kita tergoda untuk mengkliknya, yang justru membuat pencarian informasi kita terbengkalai dan lepas kembali. Untuk lebih ringkasnya materi ini, yaitu pengertian media pembelajaran berbasis internet atau e-learning adalah media pembelajaran menggunakan internet sebagai medianya dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru-guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran. Salah satu media pembelajaran yang saat ini telah berkembang pesat demikian adalah komputer dengan berbagai program-program yang relevan. Salah satu program komputer yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika adalah program GeoGebra. Adapun keunggulan media berbasis internet ini, yang pertama, internet memberikan sambungan atau konektivitas dan jangkauan yang sangat luas sehingga akses data dan informasi tidak dibatasi waktu, tempat, dan negara. Yang kedua, akses informasi di internet tidak dibatasi oleh waktu karena dunia maya yang dihadirkan secara global tidak pernah tidur.
Dengan kata lain, kita dapat melakukan pencarian informasi melalui internet kapan saja selama 24 jam sehari. Yang ketiga, akses informasi melalui internet lebih cepat bila dibandingkan dengan mencari informasi pada halaman-halaman buku-buku di perpustakaan. Adapun kekurangan dari internet ini antara lain yang pertama, terutama dari sisi kebutuhan investasi jaringan pendukung dengan perangkat lunaknya. Untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal dari e-learning, dibutuhkan dukungan jaringan yang tepat dan stabil. Yang kedua, guru banyak yang belum siap menggunakan metode e-learning dan masih belum terampil menggunakan fasilitas seperti video dan komputer. Dan yang ketiga, bagi orang yang gagap teknologi, sistem ini belum bisa diterapkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai media pembelajaran berbasis jaringan internet. Jika ada kata salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.